Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi IAIN Purwokerto yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita bisa bersama-sama belajar, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah fakultas, artinya setiap mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan IAIN Purwokerto khususnya pasti akan mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pengantar yang nantinya saudara bisa simak. Meskipun materi ini hanya singkat, namun mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu ilmu pendidikan Islam, sehingga ketika saudara mempelajari materi-materi berikutnya sudah mempunyai dasar terkait ilmu pendidikan Islam ini. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini adalah yang pertama nanti meliputi atau berkenaan dengan definisi, lalu yang kedua berkenaan dengan tujuan, dan yang ketiga berkenaan dengan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan, apa itu ilmu? Kita seringkali mengucapkan istilah ilmu, atau barangkali setiap saat mungkin, apalagi kita sebagai seorang akademisi, saudara sebagai seorang mahasiswa, calon ilmuwan, sudah barang tentu tidak bisa lepas dari istilah ilmu. Namun meskipun demikian, tidak jarang pula kita ini belum tahu sebetulnya ilmu itu apa. Nah, maka nanti akan kita bahas sedikit tentang apa itu ilmu, lalu apa itu pendidikan Islam. Mata kuliah kita adalah ilmu pendidikan Islam. Setelah nanti dibahas tentang ilmu, nanti akan dibahas tentang apa itu pendidikan Islam. Lalu apa itu ilmu pendidikan Islam. Nah, jangan sampai kita belajar mata kuliah ilmu pendidikan Islam, tapi kita belum tahu apa itu ilmu pendidikan Islam. Oke, Ahmad Tafsir atau Profesor Dr. Ahmad Tafsir dalam bukunya menyampaikan bahwa isi ilmu adalah teori. Sementara teori itu sendiri adalah pendapat. Akan tetapi pendapat di sini tentu tidak seperti pendapat kita semua, yang kadang-kadang kita berpendapat itu sekehendak hati tanpa memperhatikan fakta yang ada. Sementara teori itu dibangun berdasarkan sebuah fakta, berdasarkan sebuah penelitian, dan berdasarkan sebuah pengalaman, pengamatan. Jadi ketika seseorang itu membangun teori, itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Tidak langsung ujuk-ujuk dia berpendapat bahwa sesuatu itu begini, begitu, tidak. Tapi prosesnya cukup panjang. Nah, ilmu itu di sini disebutkan bahwa isi dari ilmu adalah teori atau kumpulan teori.
Lalu yang berikutnya adalah ilmu terkadang disamakan dengan istilah pengetahuan atau knowledge. Nah, ilmu itu terkadang disamakan dengan istilah pengetahuan atau knowledge. Dalam bahasa Inggris adalah knowledge. Sementara ilmu itu sendiri terkadang juga dalam bahasa Inggrisnya adalah science atau science. Ini juga definisi atau arti secara harfiah, secara lugawi. Termasuk masih arti secara lugawi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang. Ya, jadi ilmu juga adalah sebuah pengetahuan, tapi tidak sembarang pengetahuan, akan tetapi pengetahuan tentang suatu bidang. Maka dari itu ilmu itu nanti spesifik. Ilmu pendidikan Islam, ilmu biologi, ilmu matematika, khusus suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang atau pengetahuan itu. Jadi ilmu ini pengetahuan tapi khusus tentang suatu bidang tertentu yang disusun juga secara sistematis. Jadi tidak langsung apa yang muncul dari sesuatu itu disebut dengan ilmu, ya. Tapi harus disusun secara sistematis, betul-betul ditelaah secara mendalam apakah betul ini nanti akan menjadi sebuah ilmu atau hanya gejala yang sifatnya sementara. Misalkan ada orang dia itu tiba-tiba senang ketawa-ketawa sendiri. Nah, ketika seseorang itu tiba-tiba ketawa sendiri, itu kan tidak bisa langsung disebut dia gila. Tapi harus ditelaah terlebih dahulu gejala-gejalanya apa, ya. Apakah ada gangguan-gangguan pada syaraf misalkan, nah, baru nanti disimpulkan bahwa dia mengidap penyakit gangguan saraf atau gila misalkan. Begitupun dengan gejala sesuatu. Ya. Ada tanaman kok tiba-tiba yang mestinya dia punya daun warna hijau, kok tiba-tiba warnanya merah. Nah, ini ditelaah dulu. Jangan langsung menyimpulkan, wah ini ada ilmu baru, bahwa ternyata tanaman A ini ternyata daunnya merah. Oh, nanti dulu ditelaah dulu gejala-gejalanya apa, ya, penyebabnya apa, faktornya apa. Nah, nanti dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Oh, ternyata jika tanaman A diperlakukan dengan begini begitu, ya, misalkan, maka dia akan mempunyai hasil berwarna merah. Pendidikan pun begitu. Ya. Sebuah aktivitas pendidikan nantinya misalkan. Jika pendidik memperlakukan siswanya dengan cara yang kasar misalnya, itu ternyata siswanya bukan belajar dengan baik, tapi malah takut. Nah, itu terus berlangsung kejadian yang sama semacam itu akhirnya menjadi teori, dan teori itu adalah isi dari ilmu itu sendiri. Nah, kurang lebih semacam itu gambarannya. Baik, berikutnya, nah ini salah satu definisi ilmu menurut istilah, yaitu seperangkat pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan melalui penelaahan yang mendalam terkait gejala-gejala yang muncul dari sesuatu itu. Tadi sudah saya sebutkan ya beberapa contohnya semacam itu. Baik, lalu kita masuk ke pendidikan. Ya, nanti langsung kita sambung ke pendidikan Islam. Apa itu pendidikan? Berasal dari kata didik yang dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, itu diartikan dengan memelihara dan memberi latihan, baik itu ajaran atau bimbingan ya, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Saya kira meskipun definisi kata didik dalam Kamus Bahasa Indonesia ini secara harfiah, namun jika kita melihat arti ini nampaknya sangat luas juga. Karena di sini mencakup
pemeliharaan, mencakup pemberian latihan, dan yang terpenting di sini adalah mencakup akhlak dan kecerdasan pikiran. Terutama akhlak ini ya. Ini yang sekarang menjadi fokus dari pendidikan kita di Indonesia, akhlak ini. Ini sesuatu yang sangat berat untuk betul-betul ditanamkan pada peserta didik kita. Maka dari itu sangatlah tepat saya kira jika setiap definisi pendidikan itu tidak hanya berfokus pada kecerdasan pikiran saja, namun juga harus memperhatikan ya, akhlak ini. Karena seringkali orang itu secara intelektual cerdas, tapi secara akhlak atau budi pekertinya ya ternyata kurang. Ya. Pinter tapi keblinger. Nah, mungkin semacam itu istilah Jawa kan begitu. Pinter neng keblinger. Lalu dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, atau pendidikan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal ya, bisa itu perbuatan, bisa itu cara dan sebagainya, metode, ya, langkah untuk mendidik. Jadi pendidikan itu kata benda, ya, kata benda yang di situ berisi tentang perbuatan, cara dan lain sebagainya perihal mendidik. Adapun dalam konsep Islam, istilah pendidikan sering diungkapkan dengan beberapa istilah. Yang paling populer itu 3 istilah ini, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ya, 3 istilah ini yang sering muncul dalam pembahasan pendidikan Islam atau ilmu pendidikan Islam. Nah, kita mulai dulu dari tarbiyah. Dari kata tarbiyah, ini berasal dari bahasa Arab, yang mana ini adalah fi'al sulasi mujarrad, lah robba. Mohon maaf, ini salah ketik, saya betulkan terlebih dahulu. Maksudnya bukan pakai alif begini, ya. Kalau kita melihat penulisan, maksudnya seperti ini, lalu ada tasdidnya di sini. Robba, ya. Baik, roba. Nanti yang bawah yang ada tasdidnya. Yang berarti zada atau bertambah. Atau juga berarti nasya'a atau tumbuh. Ya. Ada juga alaha yang berarti mendaki. Ini menurut Ahmad Warson Munawir. Adapun makna tarbiyah dalam lisanul Arab itu robba yurabbi tarbiyatan. Ya. Yang berarti al-mulk, raja atau penguasa, as-sajid tuan, al-mutabbir pengatur, al-qayyim penanggung jawab, al-mun'aim pemberi nikmat. Robba itu juga bisa berarti memelihara. Ya. Robba itu bisa berarti memelihara. Allah itu disebut dengan Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta. Artinya setelah Allah menciptakan alam semesta ini, maka Allah yang akan memelihara alam semesta ini. Memelihara dalam artian menjaga kelangsungan alam semesta itu berjalan. Semua itu Allah yang mengatur, ya, ada siang, ada malam, itu semua adalah Allah yang mengatur dalam kapasitasnya sebagai Rabbul Alamin. Tuhan yang memelihara, yang mengatur jalannya seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Baik, itu terkait dengan tarbiyah. Nah, adapun makna tarbiyah menurut istilah, ya, di sini saya sampaikan proses penumbuhan dan mengembangkan, proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Perhatikan, di sini adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Artinya tidak menciptakan potensi, tapi menumbuhkan dan mengembangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya setiap peserta didik itu mereka sudah mempunyai potensi. Hanya saja mungkin ya, potensi itu belum berkembang. Sehingga seorang pendidik harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi, baik itu fisik
intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik. Nah ini, sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Disinilah peran pendidik itu sangat luar biasa sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, kita bicara aktivitas mendidik, sebetulnya tidak bisa pendidikan itu tanpa melalui seorang guru itu tidak bisa. Kalaupun sekarang ya karena kondisi belajar melalui online itu nanti tidak sampai pada aspek pendidikan. Karena pendidikan itu di situ harus betul-betul menumbuhkan dan mengembangkan potensi, merawat, memperbaiki, bahkan harus berkelanjutan. Bagaimana orang itu akan memelihara, akan mengasuh, akan merawat jika dia tidak bersentuhan langsung dengan peserta didiknya. Ya. Maka dari itu, kalau aktivitas pembelajaran via online itu lebih tepatnya ya belajar mengajar, bukan aktivitas pendidikan. Menurut saya demikian. Karena kalau aktivitas pendidikan itu di situ ada unsur memelihara, mengasuh. Ya, yang namanya mengasuh itu pasti berinteraksi langsung. Ya. Ketika seorang guru menghadapi langsung murid-muridnya di sekolah, itu di situ ada aktivitas pendidikan. Tapi kalau hanya sekedar seperti ini, misalkan saya membuat konten materi, nanti kamu menyimak, ini tidak ada yang namanya, tidak ada unsur mengasuh, tidak ada unsur merawat, ya, atau memperbaiki. Saya nggak tahu ketika kamu mendengarkan materi ini apakah dalam sikap sebagaimana seseorang yang sedang belajar atau mungkin sedang tiduran sambil makan, bahkan sambil jalan-jalan mungkin. Saya tidak tahu. Ya. Karena tidak berinteraksi secara langsung. Maka jika pendidikan itu betul-betul akan kita terapkan, ya, maka harus memenuhi unsur-unsur ini. Ada unsur memelihara, mengasuh, merawat. Ya. Merawat itu berarti sudah ada, tinggal kita merawat, memperbaiki. Yang belum baik diperbaiki dan mengatur, ya, tentunya dengan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu berarti tuliz zaman. Ya, makanya syarat mencari ilmu salah satunya adalah tuliz zaman. Berikutnya adalah ta'lim. Ya, asal katanya adalah alima. Alima itu artinya mengetahui. Alima itu adalah fi'il sulasi mujarrad, lalu dimazidkan menjadi sulasi mazid mengikuti bahasan fa'ala, maka menjadi 'allama yu'allimu, dan masdarnya adalah ta'liman. Dalam Al-Quran disebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda yang ada di muka bumi ini. Nah, berdasarkan ayat ini, maka sebagian ahli berpendapat bahwa kata ta'lim ini lebih cenderung terfokus pada aspek kognitif atau pemahaman secara akliyah saja. Karena di sini bahwa lebih difokuskan pada Allah ini mengajarkan nama-nama. Ya, mengajarkan nama-nama itu kan berarti memberitahu. Ini namanya pohon, ini namanya batu. Kurang lebih kan begitu. Itu ta'lim. Nah, kalau aktivitas kita semacam ini, ya, hanya saya memberikan materi, kamu menyerap, ya, kamu memahami, ini lebih cenderung ke ta'lim. Lalu ta'dib. Kalau ta'dib itu berasal dari kata aduba, yang merujuk pada makna adab, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan adab. Ada sebuah kitab bernama Adabul Alim, Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab tersebut berisi akhlak-akhlak atau tata krama seorang pendidik dan peserta didik ketika mereka menempuh aktivitas pendidikan. Jadi berkaitan dengan tata krama.
ya. Lebih fokus kepada tata krama, unggah-ungguh begitu. Istilah ta'dib biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pelatihan atau pembiasaan, yang berasal dari makna dan kata dasar aduba ya'dubu, adaban. Nah, ada masternya adaban, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Nah, ini fokusnya adalah pada perilaku yang baik dan sopan santun. Kalau taklim itu fokusnya pada kognitif, sementara kalau ta'dib ini di sini fokusnya adalah pada perilaku yang baik. Barangkali aspek kognitifnya tidak begitu banyak, tapi yang penting siswa itu dia betul-betul mempunyai akhlak yang mulia. Ini ta'dib itu kurang lebih fokusnya ke sana. Nah, dan kata dasar adaba ya'dibu yang berarti mengadakan pesta atau penjamuan, berbuat dan berperilaku yang baik. Nah, ini yang sopan. Nah, ini ta'dib itu semacam itu. Selanjutnya, dari kata dasar di atas dapat ditarik pengertian dari istilah ta'dib itu usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa. Ya, menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak ini terdorong dan tergerak jiwa dan hatinya untuk berperilaku dan beradab atau sopan santun yang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apa? Di sini peran seorang guru, peran seorang pendidik itu sangatlah penting, di mana untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga anak itu mau untuk berperilaku yang baik. Di rumah misalkan, bagaimana mungkin seorang anak akan berperilaku yang baik, akan sopan, jika orang tuanya, jika lingkungannya tidak mendukung untuk terciptanya perilaku yang sopan. Begitupun di sekolah. Ya. Bagaimana mungkin seorang siswa akan menghormati gurunya, akan mentaati gurunya, akan berperilaku yang baik, jika gurunya tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Jangankan tidak mencontohkan yang baik, guru mencontohkan yang baik saja terkadang muridnya tidak mau meniru, apalagi jika gurunya tidak mencontohkan hal-hal yang baik. Maka ada bahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang sudah berbeda lagi. Itu kalau guru kencing berdiri, murid mengencingi. Nah, ini artinya lebih parah lagi sekarang itu. Ya. Guru ditantang berkelahi, itu kan sangat ironis sebetulnya. Nah, ini mana yang harus kita perbaiki? Apakah memang guru itu yang kurang bisa bersikap baik terhadap siswanya, atau memang siswa ini yang dari bawaannya sudah memiliki karakter yang kurang baik? Dari kata adaba ini diturunkan menjadi kata adabun, yang berarti pengenalan dan pengakuan hakikat. Al-Atas dalam bukunya juga menjelaskan istilah ta'dib adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Nah, ini tadi disebutkan di atas bahwa tarbiyah itu kan ada juga artinya adalah mengasuh ya. Nah, mengasuh itu ternyata menurut Al-Atas itu bisa jadi mengasuh itu tidak hanya mengasuh manusia, bisa jadi mengasuh hewan, memelihara itu ya, memelihara hewan. Itu juga menggunakan kata tarbiyah. Nah, tapi apapun istilahnya yang digunakan, pada prinsipnya adalah tujuannya tentu bagaimana menciptakan seorang peserta didik yang kompeten, baik kompeten dalam kognitif, afektif maupun psikomotorik. Lalu apa itu pendidikan Islam? Nah, setelah tadi kita melihat beberapa makna pendidikan, untuk selanjutnya kita mencoba untuk lebih spesifik lagi, yaitu apa itu pendidikan Islam? Kalau pendidikan saja itu kan tentu sangat luas ya. Semua aktivitas yang di sana
bertujuan untuk menjadikan peserta didik itu lebih baik melalui proses atau metode tertentu, tentu bisa disebut sebagai pendidikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan Islam itu sendiri? Nah, apakah pendidikan Islam itu sama dengan pendidikan pada umumnya? Nah, kita lihat A. Mustafa sebagaimana dikutip oleh Fatah Syukur menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu suatu proses bimbingan. Ingat ya, di sini penekanannya adalah proses bimbingan. Yang namanya bimbingan itu lagi-lagi adalah harus adanya interaksi langsung. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ya, ketika banyak dosen pembimbing skripsi ini merasa keberatan ketika membimbing mahasiswa via online. Karena bagaimanapun juga yang namanya membimbing itu adalah aktivitas yang harus dilaksanakan secara tatap muka. Ya, bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Saya kira definisi ini simple ya, mudah kita pahami. Pokoknya intinya di situ proses bimbingan ya, baik yang dibimbing itu bisa jasmaninya, rohaninya, atau akal ya, akal ini nanti kognitif berarti peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Nah ini ya, bimbingan, kata kuncinya di sini adalah bimbingan. Yang dibimbing itu apa? Jasmani, rohani, dan akal. Lalu Zakiyah Derajat mendefinisikan pendidikan Islam sebagai sebuah pendidikan yang lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis maupun praktis. Hampir sama sebetulnya. Ya. Di sini yang menjadi penekanan adalah perbaikan sikap mental. Ini ya, perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan. Kalau sikap mentalnya orang itu sudah baik, tentu akan tercermin dalam perbuatannya. Kalau orang itu mempunyai mental yang kurang baik, maka perbuatannya pun akan mencerminkan hal itu. Nah, ini di sini juga ada penekanan lagi bahwa kebaikan atau sikap mental yang baik itu tidak hanya untuk keperluan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Jadi orang sudah jadi baik atau orang dididik terus dia baik, kebaikannya itu untuk keperluan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Maka sangat tepat bahwa hadis berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini. Jadi kalau kita punya kebaikan, tapi kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri, itu kurang bermanfaat. Ya. Kamu punya ilmu, kamu punya sesuatu yang bermanfaat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, dibagikan ya, supaya orang lain juga bisa mengambil kemanfaatan atau kebaikan dari sesuatu itu. Nah, keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis maupun praktis. Ya, teoritis itu berarti secara teori, sementara dalam prakteknya juga harus bisa seperti itu. Next, Fazlur Rahman berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah proses untuk menghasilkan manusia, khususnya ilmuwan di sini, yang integratif. Nah ini, integratif itu artinya dia mempunyai kemampuan yang luas. Bagaimana maksudnya? Artinya dalam dirinya itu dia tidak memisah-misahkan antara sesuatu yang bersifat istilahnya
yang langsung berbau agama maupun yang non agama. Jadi pokoknya ya sesuatu itu sebetulnya semua adalah ajaran agama, integratif. Ya, semua ini dihubung-hubungkan. Orang ketika misalkan belajar biologi tentang makhluk hidup, maka dihubungkan dengan teori dalam Islam. Makhluk hidup itu ciptaan Allah, ya. Maka segala sesuatu yang terjadi pada manusia, pada makhluk hidup itu juga semua adalah kehendak Allah. Manusia kok tumbuh dari kecil, bayi, menjadi anak-anak, remaja. Ini ya, kan aktivitas biologis ya, makhluk hidup. Nah, apakah itu akan terjadi ujuk-ujuk begitu? Tentu tidak. Tapi kita sambungkan bahwa itu semua adalah termasuk salah satu bentuk kekuasaan Allah ya, untuk menumbuhkan makhluk hidup manusia dari kecil menjadi besar, tua, nah, akhirnya meninggal dunia. Yang padanya ini di sini lanjut, yang padanya terkumpul sifat-sifat seperti kritis, kreatif, inovatif, progresif, jujur dan lain sebagainya. Ya. Jadi kata kuncinya kalau menurut Fazlur Rahman itu adalah menghasilkan manusia integratif. Dia itu berpengetahuan luas, ya. Tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tapi juga cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, gitu kan. Nah, ini manusia integratif. Sementara An-Nahlawi berpendapat bahwa at-tarbiyatul islamiyatu hiya tanzimun nafsiyyu wal ijtima'iyyu alladhi yu'addi ila i'tinaqil islami wa tatbiqihi kulliyan fi hayatil fardi wal ijtima'i. Jadi tarbiyah atau pendidikan Islam ya, ini An-Nahlawi itu menggunakan istilah tarbiyah, bukan istilah ta'dib di sini. Bahwa at-tarbiyatul islamiyah itu pendidikan Islam itu adalah at-tanzim. At-tanzim itu proses mengatur, aktivitas untuk mengatur. Mengatur apa? Mengatur an-nafsiyu yang bersifat perorangan, pribadi. Wal ijtima'iyyu dan masyarakat. Jadi yang menjadi objek dari pendidikan Islam itu tidak hanya individu, tapi juga masyarakat. Ya, jadi keliru jika orang itu hidupnya terlalu individualis, ya. Dia tidak mau mempedulikan kondisi yang ada di masyarakat. Ini harus dibenahi hal-hal yang semacam itu. Alladzi yu'addi ila i'tinaqil islami. Ya, ila i'tinaqil islami. Yang mana yu'addi itu mendatangkan pada dari kata unuq. I'tinaq itu dari kata unuq yang berarti adalah mengalungkan, ya, mengalungkan atau semacam membelitkan apa ya? Ya pokoknya di situ mengandung makna bahwa seseorang itu Islam itu melekat dalam dirinya gitu loh. Ya, i'tinaqil Islam itu melekatnya Islam. Ya, yang menghantarkan yu'addi itu mendatangkan atau menghantarkan ila i'tinaqil Islami, melekatnya Islam, wa tatbiqihi dan aplikasinya nilai-nilai keislaman itu kulliyan secara menyeluruh fi hayatil fardi dalam kehidupan individual, ijtimai dan sosial atau masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan Islam menurut An-Nahlawi ialah upaya untuk memperbaiki individu maupun masyarakat yang mana dengan baiknya individu dan masyarakat itu akan tercipta ya,
nilai-nilai Islam yang melekat dalam jiwa individu maupun masyarakat, serta dapat dipraktekkan secara menyeluruh dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Nah, dari beberapa definisi di atas, ada beberapa poin penting terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, ya. Bahwa di sana yang sering muncul nampaknya adalah istilah bimbingan. Dan saya lebih senang menggunakan istilah bimbingan, karena pendidikan itu adalah sebuah aktivitas bimbingan menurut saya. Kalau hanya aktivitas transfer, itu bisa jadi tidak secara langsung, transfer of knowledge misalkan, transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan itu kan bisa jadi lewat jarak jauh pun bisa. Tapi kalau bimbingan ini, saya kira bimbingan kok jarak jauh itu repot. Ya. Dan itu betul-betul terjadi ketika seorang mahasiswa itu bimbingan skripsi. Ya, jangankan apalagi skripsi saja sulit kalau bimbingannya online, apalagi membimbing perilaku, membimbing jiwa. Itu tentu akan lebih sulit jika hanya lewat jarak jauh seperti itu. Lalu pendidik, ya, bimbingan yang dilakukan oleh siapa? Oleh pendidik. Bimbingan itu untuk siapa? Untuk peserta didik. Ya, jadi pendidik ini membimbing peserta didik, baik secara individu, ya, atau peserta didik ini bisa individu atau masyarakat. Apanya yang dididik atau apanya yang dibimbing? Ya, jasmani, rohani, dan akal. Jasmani ini meliputi badan kita, ya. Rohani ini berarti hubungannya dengan hati, dan akal, kecerdasan. Bagaimana caranya? Ya, melalui serangkaian proses dan tahapan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Inilah kalau dalam pendidikan Islam itu tentu segala sesuatunya adalah harus bersumber dari nilai-nilai Islam. Ya, nilai-nilai Islam yang bisa diambil dari Al-Quran, hadis, atau sumber-sumber lain yang memang di situ mengandung nilai-nilai Islam. Untuk apa sih bimbingan itu? Ya, untuk menjadi pribadi muslim yang sejati. Muslim sejati itu kalau dalam pandangan saya bisa kita sebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kan dia akan menjalankan perintah syariat dan meninggalkan larangan syariat. Ketika orang sudah bisa seperti itu secara maksimal, sudah pasti dia akan menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, ilmu pendidikan Islam, ya, seperangkat teori yang membahas mengenai seluk-beluk dunia pendidikan Islam. Ini definisi ilmu pendidikan Islam itu kurang lebih seperti ini. Ya. Teori-teori tentang tata cara dan tata kelola yang bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam, ya, dalam rangka membimbing peserta didik guna mewujudkan pribadi muslim yang sejati. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Lalu untuk apa kamu belajar ilmu pendidikan Islam? Ya, kamu di IN ini diberi mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Ada ilmu pendidikan, ada ilmu pendidikan Islam. Untuk apa sih kita belajar ilmu pendidikan Islam itu? Saya kira cukup hanya menyampaikan tujuan itu dalam satu kalimat ini. Itu memberikan rambu-rambu dan bekal bagi para calon pendidik agar mereka mampu mendidik para peserta didik. Nah, ini satu kalimat tapi maknanya luas. Rambu-rambu itu apa? Ya, di sana nanti ada aturan-aturan, ada tata cara, ya kan? Hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pendidikan itu. Dan bekal. Nah, bekal itu apa? Berarti bekal itu dia harus membekali diri sendiri. Sebelum mendidik orang lain, tentu dia harus terlebih dahulu dididik. Sebelum mengajar materi, tentu dia harus punya materi terlebih dahulu. Itu. Jadi tujuannya untuk apa? Ya ini. Kalau saya kira satu kalimat ini bisa menggambarkan. Tapi nanti kamu bisa menambahkan tujuan-tujuan lain. Ya, dan saya harapkan kamu mencari dan membuka referensi-referensi lain yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah terkait dengan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam.
Ya, ruang lingkup itu berarti apa saja sih kira-kira yang nanti akan dibahas dalam ilmu pendidikan Islam ini. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Mendidik itu apa, bagaimana, ya. Lalu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Kalau dasar dan tujuan pendidikan yang tidak ada embel-embel Islamnya, itu tentu akan berbeda dengan dasar dan tujuan pendidikan yang ada embel-embel Islamnya di sini. Meskipun pada hakikatnya ya sama sebetulnya, ya, hanya saja di sini ditambahi dengan sumber-sumber nilai-nilai ajaran Islam. Peserta didik, pendidik, materi dan kurikulum, metode, media, evaluasi lingkungan. Beberapa unsur pendidikan yang nanti juga akan menjadi bahan pembicaraan kita dalam perkuliahan ilmu pendidikan Islam selama 1 semester ke depan. Termasuk di dalamnya sebetulnya nanti ada beberapa teori-teori pendidikan menurut para ahli, baik luar maupun dalam negeri. Ya. Para ahli ilmu pendidikan Islam atau ahli pendidikan Islam dari luar maupun dari dalam negeri. Baik, saya kira itu mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini nantinya saudara bisa mencari referensi-referensi lain secara mandiri, dan saya di kesempatan ini hanya menyampaikan pengantar saja, sangat singkat sekali tentunya, dan saya harapkan kamu bisa mengeksplor lebih mendalam, lebih jauh terkait materi-materi berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam ini. Saya kira cukup sekian untuk materi kali ini. Awal akhir banyak kekurangan, mohon maaf. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.